Pagi Pak Singgih, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya. Mohon maaf, Oh ya. saya mengganggu waktu Bapak Ya. pada kesempatan kali ini karena ada beberapa tugas yang perlu saya kerjakan, Ya. yaitu wawancara berkaitan dengan dilema etika. Saya tahu Bapak adalah kepala sekolah yang sudah berpengalaman Ya. di Wonogiri dan sekarang ditugaskan di Sragen, apalagi sekolah panjenengan, sekolah Bapak adalah sekolah penggerak, maka ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Bapak. Oh ya. Gini Pak, menurut Bapak bagaimana Bapak menangani dilema etika dalam pengambilan keputusan di sekolah ini Pak kira-kira? Di sekolah ini ya. Khususnya di sekolah ini. Gini Pak Toto, jadi dilema etika ya. Jadi sering dijumpai baik oleh pimpinan atau seorang guru ya. Kalau saya melaksanakan di SMA Negeri 1 Gundang, Kabupaten Sragen, jadi saya berikan contoh kecil saja ya. Jadi misalnya kemarin ada acara keluarga ya. Jadi misalnya mau besok itu kan dulu kan sudah ada kesempatan, ini kan harus semuanya bisa berangkat. Betul. Bisa tapi kan ada kebijakan ya, beberapa tim stakeholder itu adalah diwakili saja. Ini kan memerlukan dilema etika ya. Maka kami harus ambil keputusan ya. Maka kami tetap mementingkan kepentingan umum, jadi di atas kepentingan pribadi, dan memang demi untuk kondusivitas suatu sekolah ya. Jadi prinsip saya sekolah harus tetap kondusif ya. Walaupun itu semuanya baik ya, semuanya baik, tapi memang kita harus sebagai seorang pemimpin harus mengedepankan kebijakan biar kondusivitas sekolah tetap berjalan. Baik, gitu Pak Toto ya. Lalu yang menjadi prinsip utama, menjadi pegangan dalam mengambil keputusan, terutama hal-hal yang mengandung dilema etika di sekolah ini kira-kira apa Pak? Beberapa prinsip menurut kami, karena ini juga menurut kami Pak, yang saya pahami ini tidak ada acuan baku ya. Jadi dasarnya apa, termasuk acuannya, pedomannya apa, maka kalau saya yang penting ini sifatnya relatif ya. Nanti tidak saklek seperti itu. Nanti harus melihat kepentingan sesuai dengan situasi kondisi saat itu ya. Ya, jadi misalnya itu tadi, jadi saya berikan contoh ada acara keluarga seperti itu, maka bagaimana kita mensikapi, maka yang satu tidak harus berpedoman pada suatu aturan yang sudah berlaku dulu, tapi memang harus ada kebijakan sekolah atau pemimpin bagaimana itu tetap berjalan ya. Maka yang sifat adalah melihat kepentingan umum ya, jadi itu, dan juga sifatnya relatif dan melihat situasi kondisi yang ada saat itu Pak. Lalu yang menjadi tantangan terbesar dalam mengambil keputusan yang mengandung dilema etika terutama di sekolah itu apa Pak? Menjadi tantangan terbesar. Biasanya tantangan yang kami hadapi selama di sini itu ada dua kepentingan ya. Jadi yang satu menghendaki semuanya, misalnya tadi harus berangkat semuanya untuk menjenguk saudaranya sakit ya, supaya karena ada situasi kondisi mungkin kita baru aja kena COVID dan sebagainya, maka cukup perwakilan saja. Berarti kan saya daripada satu fakta di mana kami harus ambil kebijakan, maka kami tetap minta bantuan, minta tolong pada tim kami, yaitu terutama Wakasek ya, terutama bendara, termasuk Kodrat TU, bagaimana memberi masukan. Dan kami nanti melangkahnya, jadi tidak dari saya khususnya, jadi kami butuh data-data masukan dari pembantu kami, yaitu ada Wakasek, ada bendara dan Kodrat TU, begitu Pak. Kalau pada posisi situasi sulit Pak, di mana tekanan untuk ngambil keputusan itu bertentangan dengan etika,
kira-kira Bapak Kepala menghadapinya, menanggapinya seperti apa? Ya, kalau itu kita ada pada satu formasi yang sulit ya, memang kita harus apa ya, menerapkan yang pertama memang dasar norma ya, di norma agama itu yang paling penting itu ya. Di norma agama itu kan jadi sandaran kita yang paling pokok, itu di bagaimana dasarnya, termasuk apa yang menjadi latar belakang itu, termasuk yang kedua adalah aturan yang ada di sekolah ya. Aturan yang ada di sekolah itu harus kita tegakkan, regulasi ya. Dan kita memang situasi di SMA memang harus mengamankan regulasi dari KCD, termasuk dari Dinas Induk, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah. Jadi itu harus kita tetap yang pertama tetap norma etika, ya, betul. Kemudian aturan yang berlaku ditegakkan. Ya, ditegakkan. Ini Pak, bagaimana Bapak mengevaluasi keputusan yang telah diambil dalam situasi dilema tadi? Bagaimana memperbaiki keputusan yang mungkin kira-kira kurang berhasil gitu? Seperti ini kok kurang berhasil, berarti bagaimana Bapak memperbaiki keputusan yang seperti itu? Untuk memang suatu perlakuan atau tindakan memang kita perlu ada pengamatan, monitoring, perlu ada evaluasi ya. Evaluasi ini maksudnya bukan mencari kesalahan, tapi memang untuk mencari jalan terbaik untuk kedepannya kan itu maksudnya. Misalnya seperti evaluasi tadi ya, jadi kita di satu pihak kalau acara keluarga bisa menjenguk semuanya, tapi di lain pihak kita perwakilan lagi, maka kita evaluasi. Maka saya segera memanggil Bapak-Bapak Wakasek, termasuk Ibu Ketua TU, termasuk sesi keluarga untuk memberikan masukan ya. Nanti itu beri masukan, nanti bisa mengolah, menganalisa, dan akhirnya membuat suatu keputusan sehingga nanti akan lebih baik ya. Tapi ini memang kalau keputusannya yang sifatnya keluarga atau ibu guru yang menyangkut kepentingan Bapak Guru, memang kami selalu meminta masukan dari Bapak Guru. Tapi kalau memang keputusan harus segera kami ambil ya sudah kami ambil segera keputusan itu biar sekolah tetap berjalan ya, kondusif ya. Itu Pak Toto. Terus begini Pak, saya yakin dalam konteks sekolah itu perlu dibangun sebuah budaya gitu. Ya. Lalu bagaimana Bapak bisa membangun, memelihara budaya sekolah yang mengutamakan etika dalam pengambilan keputusan? Oh ya. Memang suatu pimpinan harus punya dasar ya untuk bisa menjaga biar budaya itu berlangsung tetap berjalan, terutama budaya yang baik ya. Dan saya yakin untuk SMA Negeri 1 Gondang memang sebagian besar sudah baik, maka kami coba untuk pertahankan ya. Walaupun di sisi lain memang perlu ditingkatkan ya. Misalnya aja untuk budaya yang paling gampang itu budaya tentang buang sampah ya ini kan namanya sepele, tapi ini kan perlu pembiasaan ya, maka kami coba kalau saat briefing atau saat mungkin bersama Bapak Guru sharing-sharing kami sampaikan, monggo kita bangun kesadaran diri untuk bisa meningkatkan budaya positif di sekolah ini biar makin baik ya. Itu termasuk jam kedisiplinan, termasuk ketertiban, memang kami amati itu sebagian sudah baik ya, cuma kami lihat dari sisi yang kurang baik, coba kami evaluasi, kami sampaikan pada saat briefing atau saat mungkin rapat kecil dengan tim ataupun dengan Bapak Guru untuk bisa kita perbaiki bersama ya. Intinya memang ini kami tetap membutuhkan komunikasi juga ya. Betul, komunikasi dan juga bantuan dukungan dari semua Bapak Ibu Guru ya, dan TU untuk memastikan anak-anak, siswa, Bapak Ibu Guru, staf itu mendapatkan pengajaran yang tepat, terutama dalam konteks pengambilan keputusan dalam hal dilema etika tadi itu kira-kira seperti apa Pak? Kalau penerapannya di kelas ya untuk Bapak Guru, memang yang paling utama Bapak Guru sebagai role model atau contoh atau teladan di kelas harus berperilaku dulu yang bisa dicontoh oleh anak-anak atau siswa di kelas ya. Dalam hal berpakaian, dalam hal mungkin pakai atribut, termasuk dalam hal ucapan, termasuk perbuatan, monggo bersama-sama bisa nanti menumbuhkan kebudayaan positif sehingga nanti akhirnya dapat dicontoh siswa, sehingga nanti siswa akan nggak usah banyak contoh, nanti cukup melihat Bapak Guru yang di kelas, insya Allah bisa menumbuhkan dan mengembangkan
budaya positif di sekolah ini. Ya. Akhir Pak, Ya. pesan-pesan untuk guru-guru atau mungkin untuk murid-murid, terutama dalam konteks pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan itu bagaimana? Oh. Ya, kami selaku pribadi dan juga selaku pimpinan ya mengajak pada Bapak Guru termasuk semua siswa, nanti monggo dalam mengambil keputusan yang menyangkut tentang dilema etika, ya, monggo kita kedepankan secara demokrasi, nanti musyawarah, ya. Jadi tapi tetap aturan utama adalah memang regulasi yang ada di sekolah atau aturan sekolah, ya. Ada aturan sekolah untuk kita pegang. Dan nanti kalau ada hal yang memang perlu penanam, memang kita harus mengedepankan namanya musyawarah untuk bisa memecahkan suatu permasalahan, ya. Di permasalahan ini kan relatif, ya, tidak sama tiap sekolah. Coba nanti kalau saya terapkan memang itu tadi saya katakan di depan, kita harus menerapkan, kita harus sifatnya adalah relatif, tidak nisbi, tidak mutlak, dan memang sebenarnya harus melihat situasi dan kondisi yang ada, ya. Jadi sehingga nanti kita tidak keliru dalam pengambilan suatu keputusan, dan anak-anak juga nanti kita latih OSIS misalnya ditekankan banyak musyawarah dengan pengurus OSIS lainnya, sehingga dalam menentukan budaya ini insya Allah akan lebih baik. Begitu Pak. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya sudah berbincang-bincang mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama yang berkaitan dengan dilema etika. Mudah-mudahan yang jenengan sampaikan, yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk kemajuan sekolah kita, terutama di SMA Negeri 1 Undang yang menjadi sekolah penggerak. Sekali lagi mohon maaf telah membagi waktunya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Toto.